Saya punya, karena ini hari Ibu, izinkan saya untuk share satu kisah nyata. Ini kisah yang luar biasa, saudara, tentang doa seorang ibu. Saya pikir saya akan tutup dengan ini sebelum kita masuk dalam doa berkat. Ada seorang bernama Peter Ridgely. Tahun 1820, ini sudah lama sekali ya. 1820, Peter Ridgely, dia berlayar dari Inggris menuju ke Australia. Kapal yang dia tumpangi itu mengalami masalah dan akhirnya kapal itu tenggelam. Tidak ada yang selamat kecuali Peter. Cuma Peter yang selamat. Muncullah kapal yang kedua. Melihat ada seorang terapung-apung, dia tolong. Peter ditolong. Kapal yang kedua ini pun mengalami masalah. Tenggelam. Semua orang mati kecuali Peter. Muncullah kapal yang ketiga, menolong Peter. Peter diangkat, dibuat nyaman. Muncul masalah dengan kapal yang ketiga. Kapal ketiga ini pun karam dan tenggelam. Peter satu-satunya yang selamat. Sudah 3 kapal. Kapal yang keempat muncul. Peter ditolong, tenggelam juga kapal ini. Peter selamat. Anda kalau nggak percaya, Anda bisa cek di Google. Ini kisah nyata. Kapal yang kelima muncul, menolong Peter. Kapal ini pun tenggelam. Cuman Peter yang selamat. Muncullah kapal yang keenam. Dan bukan kebetulan kapal yang keenam ini adalah kapal terakhir yang akan membawa Peter ke Australia. Namanya The City of Leeds. Kapal yang keenam ini menolong Peter. Di dalam kapal itu Peter dirawat, diobati, diberi makan, badannya dikeringkan, dikasih pakaian yang nyaman. Sampai dokter daripada kapal yang keenam ini menyatakan bahwa Peter sehat dan dia bisa beraktivitas. Tapi ketika mendapati Peter ini sudah mulai sehat, dokter ini punya satu permintaan yang cukup unik. Dia bilang begini sama Peter, Peter, di kapal ini ada seorang wanita yang sudah hampir meninggal. Karena seminggu yang lalu dia naik kapal ini, dan tiba-tiba beberapa hari kemudian dia sakit, demamnya tinggi, dia tidak bisa makan, tidak bisa lagi diobati, dan dokter sudah angkat tangan. Dokter katakan tinggal tunggu waktunya saja, perempuan ini mati. Tapi dokter ini bilang, perempuan ini spesial sekali karena dia tahu semua orang yang ada di kapal. Dari kru, penumpang, dia tahu semua wajahnya. Karena waktu itu Anda harus ingat nih, tahun 1800-an, kapalnya bukan kapal yang ribuan orang di dalam. Jadi dia kenal semua orang, dia kenal semua wajah, dia kenal semua nama. Hanya engkau, Peter, yang dia gak kenal. Saya mau engkau temuin wanita ini. Peter bilang, oh ya, apapun, engkau sudah menolong aku masih hidup, aku akan temui wanita tua ini. Untuk apa aku ketemu dia? Iya, karena dokternya cerita, karena perempuan ini di tengah kesakitannya, dia selalu berdoa. Tuhan, berikan aku kesempatan 1 kali lagi untuk bertemu dengan anakku laki-laki. Aku sudah lama tidak melihat dia. Aku sudah 10 tahun berpisah dengan dia. Sebelum aku mati, aku mau ketemu dengan anakku laki-laki 1 kali lagi. Dokter ini bilang, saya kasihan sama wanita ini. Makanya Peter, tolong, karena kamu satu-satunya wajah yang tidak dikenali oleh perempuan ini, tolong kamu pura-pura jadi anaknya, supaya dia bisa mati dengan tenang. Peter bersedia, dan dia masuk ke ruangan daripada wanita yang memang lemah, sudah hopeless. Tetapi dia tetap
mengutarakan doa yang sama. Tuhan, sekali lagi berikan aku kesempatan untuk ketemu dengan anakku laki-laki. Peter sudah latihan ngomong, nanti aku ngomongnya gimana ya? Aku harus berpura-pura jadi orang yang bukan aku. Akhirnya Peter masuk ke ruangan itu. Dia lihat wajah dari wanita yang sudah sekarat itu. Dan apa yang terjadi? Peter tiba-tiba berlutut dan dia menangis terseduh-seduh. Anda tahu? Itu mamanya, saudara. Itu mamanya. Mama biologisnya namanya Sarah Risley, yang sudah 10 tahun gak ketemu dengan Peter. Dan dia bela-belain mau berlayar ke Australia, mau ketemu sama anaknya untuk terakhir kalinya. Dan Peter menyadari bahwa satu-satunya butuh 5 kapal, 6 kapal untuk menyelamatkan hidupnya adalah Tuhan mau mempertemukan dia dengan mamanya yang selalu berdoa, Tuhan, ketemukan aku sekali lagi dengan anakku. Dan hari itu doanya dijawab karena di hadapannya ada jawaban doa seorang ibu yang tidak henti-hentinya memanjatkan permohonannya kepada Tuhan. Dan Tuhan ya sampai hari ini pun masih mendengar doa Anda. Para ibu-ibu, tetaplah berdoa buat anak-anak Anda, buat keluarga Anda, buat suami Anda, buat gereja Anda. Karena doa Anda, puasa Anda, pujian penyembahan Anda tidak sia-sia. Dan genap waktunya Tuhan akan menjawab doamu dan engkau akan bersukacita. Itu wanita langsung sembuh, saudara. Gak jadi mati ketemu anaknya, saudara. Karena jawaban doanya duduk di samping ranjang yang seharusnya menjadi ranjang kematiannya, menjadi ranjang kebangkitannya kembali. Itulah karena itu jangan pernah remehkan orang tua kita. Jangan sungkan, sekalipun Anda sudah dewasa, jangan sungkan untuk minta doa dari orang tua kita. Saya katakan di awal, mungkin orang tua kita karena sudah lemah fisik, mungkin mereka tidak bisa lagi bekerja atau menolong kita. Tetapi percayalah, doa mereka masih punya kuasa. Dan doa itu akan membawa kita keluar dari masalah demi masalah, krisis demi krisis, badai demi badai di dalam kehidupan kita. Doa seorang ibu, jangan pernah remehkan kuasanya. Happy Mother's Day. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Karena ini Mother's Day, saya kepengen kita nyanyi di doa ibuku. Ya, hanya kita tidak perlu nyanyikan bagian terakhir. Kecuali memang ibu Anda sudah tidak ada, Anda bisa nyanyikan bait yang ketiga. Tapi bait yang pertama dan bait yang kedua, saya pikir tetap relevan buat kita. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari yang sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut.
yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesak, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh, kembali sayupku dengan namaku diseru. Di doa ibuku, di doa ibuku, namaku diseru. Di doa ibuku dengar, ada namaku diseru. Di doa ibuku, di doa ibuku, namaku diseru. Di doa ibuku dengar, ada namaku. Sekali lagi katakan, di doa